Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah al-a'izza rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting, bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai membahas tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna atau al-asmaul husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, maha indah, dan terkandung di dalamnya serta menunjukkan kemahasempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 4 di antara al-asmaul husna atau asmaul husna yang kita akan bahas pada hari ini adalah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Ikhwan sekalian, tema tentang al-asmaul husna ini atau pembahasan tentang asma wa sifatullah adalah hal yang sangat urgen dan wajib bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, agar semakin dalam ma'rifah kita kepada Allah taala. Kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengagungan yang sebenar-benarnya. Dan agar ibadah kita dengan penuh keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu perhatikanlah dan renungkanlah, tadabburi setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna yang akan kita bahas. 4 nama yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ini terdapat di dalam ayat ketiga surah Al-Hadid dan sebuah hadis Rasulullah SAW yang nanti kita akan bacakan. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah al-awwal, dialah al-akhir, az-zahir dan al-batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir tentang nama-nama atau penjelasan atau syarah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat tadi, sebagaimana Rasulullah SAW secara gamblang sampaikan melalui sebuah doa yang beliau ajarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Allahumma antal awwal, Allahumma antal awwal, falaysa qablaka syai', wa antal akhir falaysa ba'daka syai', wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'. Jadi Rasulullah SAW selain menetapkan, mengkhabarkan kepada kita nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan di dalam hadis beliau ini, dalam doa beliau, juga mensyarah maknanya. Arti dari al-asmaul husna yang beliau sebutkan di dalam doa beliau tadi. Ya Allah, Engkaulah al-awwal,
yang tiada sesuatu sebelum Engkau. Engkaulah yang al-akhir, ya, yang tiada sesuatu sesudah Engkau, ya Allah. Engkau pula az-zahir, yang tiada sesuatu di atasmu. Dan Engkaulah al-batin, yang tiada sesuatu di bawahmu. Atau dengan makna lain, tiada sesuatu yang menghalangimu, yang tidak Engkau ketahui atau yang tersembunyi darimu. Makna atau kata atau nama Allah Subhanahu wa taala yang pertama disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu Allah adalah Al-Awwal, menunjukkan bahwa setiap makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk tanpa kecuali apapun itu adalah hadis atau baru. Ya. Ada setelah tiada. Adanya karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya tiada. Adapun Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Awwal, yang tidak berpermulaan. Karena dialah Al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Al-Akhir, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung semua makhluk dalam segala urusan mereka. Seluruh makhluk adalah fana, akan binasa. Adapun Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kekal abadi, tidak berkesudahan. Dialah al-akhir. Semua makhluk akan binasa, ya, akan hancur dan mengalami kematian. Adapun Allah Subhanahu wa taala dialah al-akhir, yang tidak berkesudahan. Kemudian Az-Zahir, nama Allah Subhanahu wa taala Az-Zahir menunjukkan keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kefanaan semua makhluk Subhanahu wa taala di hadapan keagungan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nama ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi, yang tidak ada makhluk atau apapun yang lebih tinggi darinya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tafsirkan dalam hadis, "Falaisa fawqaka syai'." Tidak ada apapun yang di atasmu, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Batin, yang keempat adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Batin, yang menunjukkan kemahasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahasia, tidak ada yang tersembunyi di dada-dada manusia. Tidak ada hal yang detail yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian, mari kita perhatikan penjelasan para ulama yang menjelaskan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama adalah Al-Awwal. Di antaranya misalnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah menjelaskan Allah Al-Awwal, yang maknanya adalah huwallazi labtida'a liwujudihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal, yang keberadaannya tidak didahului dengan permulaan, tidak ada permulaan bagi wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna al-akhir, yang keberadaannya atau wujud Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami kesudahan. Ya. Tidak mengalami kesudahan. Dialah al-akhir. Ya. Adapun seluruh makhluk, ya, ada karena diciptakan dan akan berakhir kehidupan mereka. Akan mengalami kematian dan akan mengalami kehancuran. Kemudian Imam Az-Zujaji rahimahullahu taala
semakna dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi tadi. Allah adalah Al-Awwal. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Awwal. Karena memang Dia ada sebelum segala sesuatu. Ya. Dia telah ada sebelum segala sesuatu. Dialah Al-Awwal karena memang Allah taala tidak didahului oleh apapun juga. Dan Dia tidak berpermulaan. Kemudian Allah adalah Al-Akhir karena Dia yang tetap ada ketika segalanya, semua makhluk binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tetap ada ketika segalanya, seluruh makhluk binasa. Semakna dengan yang dijelaskan oleh dua ulama tadi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwa Allah taala adalah Al-Awwal yang telah ada sebelum segala sesuatu. Sebelum seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adakan, sebelum seluruh makhluk Allah taala ciptakan, Dia Allah taala telah ada tanpa permulaan. Dan Dialah Al-Akhir setelah binasanya seluruh makhluk. Ya. Dan Dia tetap ada tanpa berkesudahan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Qasas ayat ke-88. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa. Seluruh makhluk pasti binasa, akan mengalami kehancuran. Kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tetap kekal abadi. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, dari dua nama yang Allah Subhanahu wa taala namakan dirinya dengan nama itu, yaitu Al-Awwal dan Al-Akhir, maka penting bagi kita untuk beristifadah, mengambil faidah, pelajaran sangat penting dari mentadaburi kedua nama Allah taala ini. Bahwa Dialah Al-Awwal, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Seluruh makhluk ada karena diciptakan olehnya. Dialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Dan seluruh yang ada mencakup seluruh makhluk, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang zahir maupun yang batin. Yang seluruh yang ada pada diri manusia diantaranya, ya, dalam konteks kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, perhatikan diri kita. Semua yang ada pada diri kita adalah pemberian dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha pemberi rizki dengan rizki yang sangat banyak. Dialah Al-Barru wal Mannan, yang Maha baik, pemberi segala macam kebaikan. Dan Maha melimpahkan segala macam bentuk kebaikan kepada hamba-hambanya, terutama hambanya yang beriman. Termasuk, ya ikhwah, apa yang ada pada jasad-jasad kita, ya, pada diri kita yang kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat, berupa iman dan hidayah yang ada di dada-dada kita, di dalam diri kita. Ketahuilah itu semua adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada dengan sendirinya, tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah taala berikan, karuniakan hidayah, iman kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan kita alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, dimasukkan oleh Allah taala ke dalam salah satu dari banyak hamba-hambanya yang beriman kepadanya.
Ini wajib kita syukuri. Jangan sampai kita lupakan. Kita lalai dari limpahan karunia, kenikmatan yang sangat banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian dialah al-akhir, ya. Dialah yang tidak berkesudahan. Adapun semua makhluk berkesudahan. Seluruh makhluk fana, tidak akan abadi. Apa yang ada pada diri kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apapun itu, akan ada masa habisnya, masa fananya, masa binasanya. Karena itu tidak pantas kita bersandar kepada makhluk yang tidak kekal, kepada sesuatu yang tidak kekal. Dan zat yang harus kita bersandar kepadanya adalah al-akhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal abadi, yang tidak berkesudahan. Jangan bersandar pada dunia, jangan bersandar pada harta dunia, apapun itu, kemilau harta dunia yang begitu indah. Ya. Nikmati itu dan syukuri nikmat yang Allah taala berikan itu. Jadikan ia sebagai sarana kita meniti jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadikan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, apapun itu, ya, yang demikian banyak itu, jadikan ia fasilitas untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, jangan sekali-kali kita menjadikan harta benda duniawi dan segala macam kenikmatan yang Allah berikan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua nama yang tadi kita telah sebutkan, selain al-awwal wal akhir, dia adalah al-zahir dan al-batin. Makna al-zahir sebagaimana tadi secara global telah kita sebutkan, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala fauqa kulli syai', yang maha tinggi di atas segala makhluknya, segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ini mencakup juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahaagungannya dan kemahamuliaannya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang mampu, yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu apapun, tidak ada satupun makhluk yang melebihi atau menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah fillah rahimakumullah, hendaknya di dalam setiap ibadah kita, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi bagian yang inti. Dia harus menjadi rukun dari setiap ibadah kita. Dalam melaksanakan, mewujudkan ibadah, jangan hanya karena faktor rutinitas yang biasa kita lakukan. Karena itu penting kekhusyuan di dalam melaksanakan setiap ibadah kita. Ya. Pengagungan adalah satu yang menjadi inti dari ibadah kita. Selain kecintaan atau mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah karena kita cinta kepada Allah taala dan dalam rangka mengagungkan Allah taala. Karena itu agungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Laksanakan ibadah dengan penuh kesempurnaan, jangan bermain-main, jangan lalai, dan jangan lewat begitu saja di saat ibadah tetapi pikiran atau ruh ibadah yang kita lakukan itu hilang. Yang ada tinggal jasad yang bergerak-gerak dalam gerak tata cara ibadah itu saja, tetapi kehilangan ruh. Tentu
Kita tidak berharap demikian. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, dialah pula al-batin. Karena dialah Allah Ta'ala yang tidak terjangkau oleh pandangan makhluknya. Ya. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang tertinggi kepada hamba-hambanya yang beriman, para penghuni jannah, dengan az-ziyadah yang ditafsirkan oleh para ulama dengan memandang dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kenikmatan yang akan dirasakan oleh ahlul jannah, para penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan dirinya dengan al-batin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak dengan ayat-ayat kauniyahnya, tanda-tanda kekuasaannya di muka bumi ini. Dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Coba ya, perbanyaklah kita merenungkan makhluk-makhluk yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Makhluk yang jauh berlipat kali lipat ukuran fisiknya dengan fisik kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan. Benda-benda besar di atas permukaan bumi ini. Gunung, ya. Samudra yang demikian luas. Dan makhluk-makhluk yang memenuhi angkasa raya, bintang gemintang, matahari, bulan, makhluk-makhluk besar yang mereka demikian besar telah Allah ciptakan wujud mereka, tetap mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beredar di garis edar yang telah Allah ciptakan, dan mereka senantiasa taat melaksanakan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, tidak keluar dari qadar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, kecuali saat yang telah juga Allah tentukan. Demikianlah seharusnya kita renungkan. Kita makhluk yang juga sama dengan mereka yang telah ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Khaliq, yang tidak layak bagi kita menyelisihi, mendurhakai perintah Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk besar itu taat dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia, mereka diberikan masyiah, kehendak. Namun disayangkan banyak di antara mereka yang mengikuti serta terjatuh pada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Terjatuh pada kemaksiatan dan menentang bahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal di dalam setiap perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan terdapat kebaikan bagi manusia. Ikhwafillah rahimakumullah, itulah 4 nama dari nama-nama Allah dari Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna yang telah kita bahas, dengan harapan semakin dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan demikian kita wajib mewujudkan ibadah yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan pengagungan, dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita bahas dan kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.